Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sidang pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan laboratorium Unsulbar menghadirkan 4 terdakwa. Kejaksaan Agung mengumumkan kasus korupsi baru tubuh BUMN PT Aneka Tambang. Ada 6 tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas di PT Antam dari tahun 2010 hingga 2021. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi Rabu malam menyebut, perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri dari saya pribadi bernama Nurul Rizky Pratama SPDA. Perkenalkan, saya Masa Kami. Perkenalkan, nama saya Gela Picakan Redang. Perkenalkan, nama saya Tadina Falia. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurjana. Perkenalkan, nama saya Tidan Magulian dan Muhammad Ridho Wardana. Di sini kami ingin menganalisis kalimat berita menjadi kalimat efektif. Oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang belum lama dilantik harus mengenakan rompi berwarna pink tahanan Kejati, Jawa Barat. SG diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dengan mempermainkan laporan pertanggungjawaban bendahara atau LPJ untuk kepentingan pribadi dan juga Efektifnya, SG adalah oknum anggota DPRD Jawa Barat yang belum lama dilantik harus menjadi tahanan Kejati karena melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dengan mempermainkan laporan pertanggungjawaban bendahara atau LPJ untuk kepentingan pribadi dan juga kelompok sejak tahun 2021 hingga 2023 dengan rekannya yakni KF dan CF yang merupakan anggota DPRD Kota Solo telah lebih dulu ditangkap menyebabkan kerugian negara sebesar 5 miliar. Kalimat yang disampaikan reporter tersebut merupakan kalimat tidak efektif karena merupakan kalimat yang ambigu pada kata mengenakan rompi berwarna pink tahanan Kejati, Jawa Barat dan akhirnya diubah menjadi kalimat efektif yang tidak ambigu sehingga kalimat tersebut singkat, padat, dan jelas agar lebih mudah dimengerti oleh para penonton. Sidang kedua ini menghadirkan 8 orang saksi, 5 orang dari Pemda Kutai Barat, dan 3 orang lainnya dari pemilik yayasan dan pihak PLN Kutai Barat. Salah satu terdakwa mengaku menjadi korban dari kasus tersebut dan meminta keadilan agar pengadilan mengusut tuntas. Tes terdiri dari kalimat yang terlalu panjang dan terlalu ambigu. Contohnya 8 orang saksi yang langsung disebutkan seharusnya diberikan konjungsi penegas atau intensifikasi sehingga kalimat tersebut sangat sulit dipahami. Sidang kedua ini menghadirkan 8 orang saksi, 5 orang dari Pemda Kutai Barat dan 3 orang lainnya dari pemilik yayasan dan pihak PLN Kutai Barat. Salah satu terdakwa mengaku menjadi korban dari kasus tersebut dan meminta keadilan agar pengadilan mengusut tuntas. Sebaiknya, setelah kata menghadirkan 8 orang saksi, diberi konjungsi penegas atau intensifikasi agar tidak ambigu. Pada sidang kedua ini menghadirkan 8 saksi, yakni 5 orang dari Pemda Kutai Barat dan 3 orang dari yayasan serta pihak PLN Kutai Barat, di mana salah satu terdakwa mengaku sebagai korban dalam kasus tersebut dan meminta keadilan agar pengadilan mengusut tuntas. Periksa Keuangan mencatat ada penyimpangan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Nah, pada video yang tadi udah ditayangkan, kalimatnya bisa digunakan menjadi kalimat efektif, di mana pada kata ada bisa ditambahkan katanya, karena katanya merupakan kata ganti kepemilikan yaitu pihak-pihak terkait. Kalimat ini bisa diganti dengan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat adanya penyimpangan aturan perundang-undangan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana. Lihat dari pemilik saham yang dibeli oleh investasi ataupun tim investasi dari PT Asabri ini juga berputar di pihak-pihak ataupun orang-orang tertentu saja. Nah, pada video yang selanjutnya, kata apabila dilihat dari pemilik saham yang dibeli oleh investasi ataupun tim dari investasi PT Asabri ini juga berputar di pihak-pihak ataupun orang-orang tertentu saja. Nah, kalimat di atas bisa disederhanakan sebagai berikut.
pada kata berputar di pihak-pihak atau orang-orang tertentu saja bisa disederhanakan menjadi berputar pada pihak tertentu saja. Mengapa menggunakan kata pihak saja? Karena dalam konteks formal, penggunaan kata pihak sering dianggap lebih sopan dan profesional dibandingkan dengan kata orang. Namun jika kata orang dan pihak memiliki peran yang berbeda dalam kalimat, maka keduanya perlu dipertahankan. Contohnya, orang-orang dari pihak perusahaan itu menolak tawaran kami. Di sini orang-orang merujuk pada individu-individu, sedangkan pihak merujuk pada kelompok ataupun organisasi. Juga berperan sebagai kepanjangan tangan dari dua tersangka selaku pejabat PT Refined Bangkatin atau RBT. Ia dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Mengubah kalimat yang lebih efektif karena menggunakan kata yang lebih tepat, mengatur alur informasi agar lebih jelas dan menghindari pengulangan yang tidak perlu. Kalimatnya, Harvey diduga berperan sebagai panjangan tangan dari dua tersangka selaku pejabat PT Refined Bangkatin atau RBT. Ia dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Kalimat efektif, Harvey diduga berperan sebagai perantara dua tersangka yang merupakan pejabat PT Refined Bangkatin atau RBT, sehingga statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Kejaksaan Agung juga mengumumkan ada tersangka baru. Masih seputar kasus korupsi, Kejaksaan Agung mengumumkan kasus korupsi baru di tubuh BUMN PT Aneka Tambang. Ada 6 tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas di PT Antam dari tahun 2010 hingga 2021. Teks terdiri dari kalimat yang sangat panjang dan rumit membuatnya sulit dipahami, yaitu Kejaksaan Agung juga mengumumkan ada tersangka baru. Masih seputar kasus korupsi, Kejaksaan Agung mengumumkan kasus korupsi baru di tubuh BUMN Aneka Tambang. Ada 6 tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas emas di PT Antam dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Sebaiknya pecahkan kalimat menjadi bagian yang lebih pendek, yaitu Kejaksaan Agung mengumumkan tersangka baru dalam kasus korupsi kali ini. 6 tersangka ditetapkan terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Aneka Tambang. Kasus ini berkaitan dengan tata kelola komoditi emas dari tahun 2010 hingga 2021. Mereka yang bersangkutan secara sengaja melekatkan logam mulia. Yang kedua, kata ganti mereka dan yang bersangkutan tidak jelas merujuk pada siapa. Nah, mereka yang bersangkutan secara sengaja melekatkan logam mulia, sebaiknya disebutkan secara langsung subjeknya, yaitu ke-6 tersangka secara sengaja melekatkan logam mulia Dan hak eksklusif PT Antam. Yang ketiga, istilah melanggar hukum dan hak eksekutif PT Antam bisa lebih jelas, sebaiknya disebutkan pelanggaran secara spesifik, seperti mereka melanggar peraturan mengenai pengelolaan logam mulia dan hak eksekutif PT Antam. Korupsi Surya Darmadi dilakukan bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu, Raja Tamsir. Kalimat yang disampaikan dari reporter tersebut merupakan kalimat yang susah dimengerti oleh penonton berita dan pemrosesan kalimat. Maka, kalimat tersebut diubah menjadi kalimat yang lebih efektif agar mudah dimengerti oleh penonton. Dugaan korupsi Surya Darmadi dilakukan bersama dengan Bupati Indragiri Hulu, saat itu Raja Tamsil. Kalimat efektifnya, dugaan korupsi Surya Darmadi dilakukan bersama Bupati Indragiri Hulu yang saat itu disebut Raja Tamsil. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sidang pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan laboratorium Unsulbar menghadirkan 4 terdakwa. Para terdakwa diantaranya mantan rektor Unsulbar dan juga kontraktor pengadaan. Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Unsulbar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Mabuju, Sulawesi Barat berisi pembacaan pembelaan terdakwa. Terdakwa Victoria Marinton yang merupakan kontraktor pemenang tender proyek pengadaan alat laboratorium Unsulbar diduga merugikan keuangan negara 8,1 miliar rupiah. Dalam pembacaan pembelaan, para terdakwa meminta agar dibebaskan dari dakwaan jaksa. Setelah membacakan pembelaan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan replik jaksa penuntut umum. Video sebelumnya karena banyak
kesalahan dalam pengucapan kalimat efektif, maka saya akan mengulangkan kembali kalimat efektif yang benar dalam berbahasa Indonesia. Jadi kalimat efektifnya adalah sidang kasus korupsi pengadaan alat laboratorium di Unsulbar menghadirkan 4 terdakwa termasuk mantan rektor dan kontraktor pemenang tender Victoria Mariantoni yang diduga merugikan negara sebesar 8,1 miliar rupiah. Alasannya, kalimat yang disampaikan oleh reporter tersebut merupakan kalimat yang susah dimengerti oleh penonton berita dan pemborosan kalimat. Maka kalimat tersebut diubah menjadi kalimat yang lebih efektif agar mudah dimengerti oleh penonton. Sekian, terima kasih.